Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Saya Muhammad Taufik Eskom, CGP Angkatan 11 Kabupaten Probolinggo. Profil fasilitator Bapak Ainul Yakin, CGP saya Muhammad Taufik, PP Nuni Indayani. Kesimpulan, seorang guru penggerak harus menjadi motor penggerak prakarsa perubahan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang harus diterapkan dalam budaya positif, yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga, restitusi. Penerapan disiplin positif yang pertama, belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Diharapkan guru memilih yang nomor 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan kelas guru dan murid. Yang pertama, guru dan murid membuat kesepakatan atau keyakinan kelas untuk mewujudkan nilai kebajikan universal. Yang kedua, keyakinan kelas harus mengandung makna positif yang bisa diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, kebebasan. Dan yang keempat, penguasaan. Posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Rekomendasi, kita seorang guru harus di posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah
Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Diharapkan guru menjadi seorang manajer. Guru bisa menggunakan posisi manajer dalam melakukan tindakan segitiga restitusi kepada siswa dalam upaya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan materi sebelumnya dengan budaya positif. Filosofi KHD. Dengan budaya positif, maka pembelajaran yang berpihak pada murid akan tercapai dan siswa bisa selamat dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat diterapkan dengan nilai dan peran guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Visi guru penggerak untuk mewujudkan sekolah yang berbudaya positif, aman, dan nyaman, maka diperlukan visi dan prakarsa perubahan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda? Saya sudah memahami konsep inti dari disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan saya akan menerapkannya di kelas atau sekolah dan membagikannya kepada rekan guru sejawat dan siswa. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama siswa untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal, dan saya sudah menerapkan segitiga restitusi sebagai posisi manajer dalam menangani siswa yang melanggar keyakinan kelas. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Ketika saya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, banyak perubahan positif pada diri siswa. Siswa lebih menghormati diri sendiri, temannya, dan guru pada saat proses pembelajaran berlangsung, dan siswa termotivasi secara intrinsik. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sebagai seorang guru bangga dan bersyukur ketika melihat murid berubah menjadi lebih disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Saya merasa berhasil dalam menerapkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah budaya positif dan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama, dan nilai-nilai kebajikan universal ini harus dipertahankan dan ditingkatkan, dan segitiga restitusi yang harus dilakukan baik kepada siswa atau guru di sekolah yang melanggar keyakinan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4 tentang posisi kontrol, saya selalu menggunakan posisi penghukum ketika ada siswa yang melanggar aturan di sekolah.
Namun setelah mempelajari modul ini tentang posisi kontrol, saya menggunakan posisi manajer ketika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas, dan saya merasa lebih dihargai dan tidak merasa bersalah. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Saya sudah pernah mempraktikkan segitiga restitusi, dan yang saya perhatikan adalah menstabilkan dan memvalidasi kesalahan siswa sehingga siswa menyadari dan memperbaiki kesalahannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Guru harus berkolaborasi dengan siswa dan orang tua, sehingga penerapan budaya positif di sekolah dan penerapan budaya positif di rumah bisa terwujud, sehingga